Menarik sekali ketika berbicara supranatural itu dihubungkan dengan masalah kesurupan gitu Ustaz. Saya ingin tahu mungkin sedikit ya Ustaz bisa ceritakan tentang kesurupan. Jadi yang saya tanyakan adalah kenapa sih kok bisa kejadian kesurupan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Raw Educate Podcast, inspiring people around the world. Hosted by me, Muhammad Firdaus Imaduddin. Ya, sekarang kita bersama seseorang yang sangat spesial dan sangat luar biasa sekali. Beliau aktif sebagai guru agama di Sabilillah, di sekolah Sabilillah Malang. Lalu beliau juga sekarang aktif menjadi pengasuh Majelis Dzikir Jagat Selawat Malang. Dulu beliau juga adalah mahasiswa UIN Malang tahun 2010. Dan yang spesialnya lagi nih, beliau punya keahlian supranatural gitu guys. Jadi nggak hanya teoritis ya, beliau ini secara praktis juga telah menerapkan teori-teori tentang supranatural. Beliau bernama lengkap Ustadz Bayu Chandra Setiawan, biasa kita panggil Ustadz Bayu. Selamat datang, Assalamualaikum Ustadz Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz Bayu. Topik kita kali ini sangat menarik sekali nih, tentang spiritual dan supranatural. Yang mana nanti di akhir kita akan kaitkan dengan fenomena COVID-19. Siap. Baik Ustadz Bayu, yang pertama saya ingin tanyakan adalah gimana sih menurut Ustadz Bayu terkait dengan spiritual ini? Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Tema yang menarik memang karena mungkin jarang dibahas ya. Bahwasanya mengenai spiritual ini, jadi kita sebagai manusia memang tidak memungkiri bahwa dalam kehidupan kita ada sisi-sisi lain yang mungkin kita perlu untuk mengetahuinya. Jadi mungkin secara sadar atau tidak sadar kita seringkali bersinggungan dengan hal-hal yang di luar nalar kita sebenarnya. Padahal kalau seandainya kita mau merenung, mau mempelajari, ternyata itu ada ilmunya sendiri. Jadi dan itu ada pembahasan dan itu adalah suatu hal yang nyata. Nah, kalau spiritual dengan supranatural memang mungkin maknanya berdekatan tapi memiliki arti yang memiliki secara sekilas mungkin berdekatan tapi maknanya sebenarnya berbeda jauh. Kalau spiritual kita lebih ke arah vertikal ya, ke arah ketuhanan. Kita mengarahkan kemampuan-kemampuan di luar kemampuan fisik kita untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita dalam agama Islam dengan berbagai cara, dengan penempuan spiritual, ada pengalaman spiritual gitu. Tapi kalau supernatural sejauh pengalaman saya memang lebih ke arah-arah yang mistis, yang kaitannya dengan hantu, kaitannya dengan jin. Nah, seperti itu. Saya lebih menekankan untuk melatih spiritual kita sih, sebenarnya melatih jiwa kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Ya. Untuk terkait dengan cara ini, Ustadz Bayu, gimana sih kita memperoleh atau menggapai sisi spiritual atau supernatural itu? Prinsip yang harus kita pegang adalah bahwa jalan menuju spiritual itu atau jalan menuju Tuhan, kita kata begitu, itu banyak sekali. Jadi gambarannya seperti kita naik sebuah gunung. Jadi untuk menuju puncak dari sebuah gunung itu kita bisa lewat dari jalur manapun ya, dari jalur barat, utara, selatan, timur, kita bisa naik ke sana. Artinya untuk menempuh jalur itu bisa banyak cara sebenarnya. Ada yang menggunakan cara-cara melalui pendekatan agama. Kalau kita di dalam agama Islam, mungkin hal spiritual itu dibahas secara khusus di tasawuf ya. Di tasawuf kita dibahas bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir atau melalui kita bersuluk atau melalui bertorikoh atau melalui kita riyadhah seperti puasa sekian hari, membaca wirid-wirid tertentu. Tapi juga agama pun nanti banyak sekali, ada yang mungkin juga melalui agama-agama selain Islam juga ada juga yang memberikan ruang untuk melatih spiritual atau melalui budaya atau melalui meditasi. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menempuh ya seperti kita naik gunung tadi. Hanya saja yang memang kami lakukan selama ini ya kita melalui pendekatan agama Islam dengan berzikir kepada Allah SWT dengan riyadhah, dengan kontemplasi, dengan cara seperti itu ya. Ya, jadi
untuk mencapai spiritual ini banyak sekali cara yang Banyak bisa sekali cara yang ditempuh. bisa ditempuh. Karena agama Islam sendiri juga mempunyai banyak dimensi ya. Betul. Dimensi ketuhanan, terus ada dimensi Iya, sosial, dimensi iya. kemanusiaan gitu kan. Ya. Jadi memang banyak sekali cara untuk menempuh ke sana gitu kan. Lalu kemudian terkait dengan spiritual dan supranatural ini. Sebenarnya apa sih kegunaan kedua ini, Ustaz? Eh, Hidup itu kalau seandainya kita hanya sisi-sisi fisik yang kita penuhi, itu saya rasa terlalu kering ya hidup itu. Iya. Kalau kita hanya makan, hanya minum, kemudian hanya tidur, kemudian hanya melakukan aktivitas sosial gitu ya. Sementara kita tahu bahwa di dalam diri manusia itu kan ada dohir, ada batin ya, ada jiwa, ada raga. Nah, sisi-sisi raga, sisi-sisi dohir, sisi-sisi fisik mungkin sudah kita penuhi setiap hari dengan cara kita, yaitu tadi makan, minum, istirahat, kemudian mungkin kita berkunjung dengan bersosial dengan orang lain, berkunjung ke teman dan seterusnya. Tapi sisi-sisi rohani ya, si jasmani rohani, si rohani atau sisi jiwa kita atau sisi batin kita ini juga membutuhkan ruang untuk kita memberikan asupan bagi mereka. Jadi kalau seandainya kita bisa seimbang, ya maka kehidupan kita akan selaras, lebih tenang, lebih bahagia, lebih damai gitu loh. Banyak orang yang secara fisik mereka sudah terpenuhi ya, kebutuhannya sudah terpenuhi, tapi secara batin tidak terpenuhi. Akhirnya yang terjadi adalah kegoncangan dalam kehidupannya. Mungkin dia bergelimang harta, kaya raya, orang lain memandang bahwa oh ini orang bahagia, nih, badannya sehat, makannya, tapi dia mengalami kegundahan dalam hatinya karena sisi spiritual tidak disentuh, sisi jiwanya tidak disentuh. Betul. Maka sangat penting sekali menurut saya itu. Jadi saya ingin meluruskan bahwa tidak selalu orang belajar spiritual itu kemudian nanti orientasinya hanya kemudian bisa melihat hantu dan sebagainya. Itu motivasi yang itu menurut saya hanya bonus saja. Tapi lebih dari itu sebenarnya adalah untuk keseimbangan kehidupan kita saja. Baik Ustadz, ini berbicara mengenai supranatural ya kan. Menarik sekali jika kita menyinggung sedikit tentang indigo ini, Ustaz. Gimana sih pandangan Ustaz ini terkait dengan supranatural dengan orang-orang yang udah dikasih kayak indigo gitu, Ustaz. Baik, indigo ini mungkin istilah yang dimunculkan oleh orang-orang barat mungkin ya, atau orang-orang di luar. Yang jelas di dalam Islam kita tidak mengenal istilah indigo itu. Indigo itu adalah istilah yang kemudian dimunculkan untuk menggambarkan orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan spiritual, kemampuan supranatural yang dari kecil, yang bisa mungkin mereka bisa berkomunikasi dengan arwah atau bisa mereka mendapatkan penglihatan mengenai masa depan, itu indigo. Tapi bagi saya ini definisi saya pribadi, indigo yang selama ini kami temui dan saya alami dan juga kami berdiskusi dengan banyak teman, saya melihat bahwa orang yang diberikan gift dan dari Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mereka indigo itu adalah orang-orang yang memang dengan anugerahnya itu mereka membawa satu pesan gitu loh. Jadi orang-orang indigo itu kadang-kadang mereka terbebani sebenarnya dengan gift itu ya, karena tidak mudah untuk menyelaraskan kehidupan yang kemudian kita bisa membawa amanah suatu kelebihan yang tidak biasa itu. Karena kan orang lain normal, dia ya normal tapi kemudian punya satu nilai plus yang lain, itu agak sulit menelaskannya, sehingga banyak orang indigo itu merasa terbebani sebenarnya. Nah, tetapi sebenarnya orang indigo itu kenapa kemudian oleh Allah diberikan seperti itu karena ada satu tugas tertentu. Jadi itu yang membedakan bagi saya ya, orang yang indigo itu berupa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atau yang tidak. Orang-orang yang itu mendapatkan itu dari anugerah Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang ada satu amanah. Biasanya mereka itu nanti kemudian di masyarakat mereka akan menjadi tokoh masyarakat, mereka akan menjadi pemimpin agama, pemimpin spiritual, sehingga Allah memberikan bekal itu. Jadi kemampuan itu sebagai bekal penunjang untuk melaksanakan amanah itu dengan baik. Siap. Terkait dengan indigo tadi Ustaz, selama ini kan yang kita pikirkan adalah indigo itu adalah anugerah tadi kan, anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seseorang atau manusia. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah memang indigo itu benar-benar anugerah aja atau bisa kita pelajari gitu kan, kita latih gitu. Kalau indigo memang anugerah ya, tapi kalau kemampuan seperti orang indigo itu sejauh pengetahuan saya itu bisa dipelajari. Bisa. Dan semua orang itu punya potensi. Jadi semua orang itu kalau kita misalnya rentang ya, kita persentase begitu, ada yang dia itu kemampuannya 20%, 30%, 40%. Jadi
Kalau misalnya dia 20% ingin dinaikkan ya tinggal dilatih saja gitu loh. Jadi sebenarnya setiap orang punya kemampuan itu dan saya pikir setiap orang pasti dia punya pengalaman spiritual, entah itu mereka sadari, entah itu tidak. Mereka pasti punya pengalaman supranatural bersinggungan dengan sesuatu di dalam mereka. Entah itu mereka sadari atau tidak. Contoh yang paling sederhana, misalkan kalau kita seandainya di rumah sendiri, Iya. kemudian kita merasa seperti ada orang yang memperhatikan kita gitu ya. Iya. Atau kadang-kadang kita merasa gini, kita ada kejadian misalkan kecelakaan gitu ya. Atau kita mengalami kejadian tidak menyenangkan, barang hilang gitu ya. Atau kita kemudian ketemu dengan orang yang mendolimi kita atau menyakiti kita. Kemudian kita begini, loh saya tadi sebenarnya perasaan sudah tidak enak loh mau berangkat. Nah itu sebenarnya sudah sisi spiritual, hanya saja kita tidak menyadari kan. Iya. Jadi kadang-kadang kita mau berangkat naik motor itu sudah nggak enak. Ternyata begitu kita teruskan, ternyata betul terjadi. Atau kita melihat orang lain, saya sebenarnya dari awal udah curiga sama orang ini kok nggak enak. Ternyata betul ujung-ujungnya kita ditipu misalnya. Itu sebenarnya adalah kemampuan alamiah yang kita. Iya. Hanya saja orang kemudian mau enggak dia memperhatikan itu, mendengarkan sisi itu. Kalau dia mau melatihnya dengan baik, dengan bimbingan orang yang memang terlatih, ya pasti bisa. Jadi bisa sangat ya? bisa sekali untuk dilatih. Berarti setiap manusia yang udah terlahir gitu sudah dibekali gitu Iya kan pasti ya karena itu tadi manusia punya sisi jasmani dan rohani itu pasti. Hanya kemudian dia mau merawat rohaninya dengan baik tidak kan. Ya itu saja masalah di situ. Oke Ustaz, terkait dengan ini kan banyak sekali kan video-video yang di-upload di YouTube gitu kan, kemudian menjadi channel gitu tentang membicarakan masalah dunia gaib ini kan. Channel-channel seperti gimana sih tanggapan Ustaz nih terkait dengan channel-channel YouTube itu? Saya pikir channel-channel itu bagus sekali kalau memang niatnya biasanya untuk hiburan ya, untuk hiburan. Tapi saya melihat juga beberapa channel menyelipkan satu pelajaran-pelajaran di situ, yaitu bagus sekali. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi bahwa hal itu kan bebas nilai dalam arti silahkan mau dipercaya iya silahkan, tidak juga silahkan gitu loh. Artinya tidak harus apa yang kita lihat itu kemudian kita percaya 100%, kemudian kita jadikan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Jadi saya pesannya kepada masyarakat, kepada viewer yang suka nonton film horor, ya kembali kepada diri masing-masing dan yang selektif saja dalam melihat seperti itu. Silakan kalau untuk hiburan, untuk senang-senangan. Tapi kalau kemudian jadi parno, jadi takut sendiri, kemudian jadi suka mengigau dan seterusnya, nah kayaknya kalau seperti ini sudah terlalu berlebihan. Apalagi kalau sampai jiwanya terpengaruh, jadi suka kemudian mendalami hal seperti itu tanpa bimbingan guru. Nah ini akibat-akibat yang tidak kita inginkan. Karena nggak kita pungkiri kan ya ketika mungkin melihat channel seperti itu banyak orang kepingin punya kemampuan seperti itu, kayaknya asik sih gitu, kok kayaknya menarik, kemudian mereka mengembangkan diri mungkin hanya baca buku, baca internet, nah ini yang berbahaya gitu loh. Jadi saya pikir silakan saja dan itu baik-baik saja selama itu tidak kemudian sampai berpengaruh negatif pada kita. Oke, itu kira-kira mengganggu nggak sih Ustaz? Mengganggu dunia mereka gitu loh, kan itu diusikan secara tidak langsung mereka itu melakukan aktivitas yang disengaja itu untuk channel mereka gitu kan. Saya yakin beberapa teman-teman atau para YouTuber indigo yang kemudian membuat channel itu, saya merasa pasti itu ada izin secara khusus juga gitu atau ya? mereka Sebelumnya udah ada melakukan komentar. Karena begini, gitu ya? saya yakin mereka sebelum menentukan lokasi ya, itu pasti sudah lihat dulu, survei dulu. Karena setelah survei itu kan dilihat, ini aman nggak posisinya. Kemudian mungkin mereka sudah melakukan komunikasi sebentar atau bagaimana. Karena ini menyangkut keselamatan dan keamanan juga kan gitu loh. Betul. Jadi kalau memang apakah mereka tuh merasa terganggu? Ya terganggu, biasanya mereka memang sangat tertutup ya, makhluk-makhluk begitu terhadap sesuatu yang masuk dari luar itu memang tertutup, diusik, bahkan dibahas saja mereka nggak suka gitu loh. Sehingga untuk masuk ke ranah itu memang dibutuhkan persiapan, dan saya yakin teman-teman YouTuber yang membuat channel atau konten seperti itu sudah melakukan persiapan itu. Jadi kalaupun ada gangguan 1, 2, 3 pasti sudah ada yang backup dan mereka sudah siap dengan itu. Itu enggak jarang loh setelah syuting atau kemudian sampai rumah masih ada. Masih ada gangguan, masih ada itu masih, atau kadang-kadang saking mereka mungkin merasa tersinggung dan tidak suka dibahas, akhirnya mereka melakukan ancaman, masuk ke mimpi, teror selama beberapa hari itu sudah serupan gitu. Memang sudah biasa hal seperti itu. Jadi ya harus siap memang. Oke, terkait dengan Islam sendiri ini Ustaz, memandang supranatural gimana sih sebenarnya? Apakah Islam ini udah dari awal mengajarkan aspek supranatural ini kepada manusia atau enggak gitu? Sebenarnya kalau yang dimaksud aspek spiritual adalah
upaya yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan tanda-tanda kebesaran Allah, ya itu sangat dianjurkan sekali ya. Ya kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan riyadhah, dengan melakukan berbagai kesunahan, kemudian orang mendapatkan suatu anugerah, hatinya menjadi bersih, kemudian hatinya menjadi peka, hatinya menjadi apa ya, dia mampu untuk menangkap tanda-tanda kebesaran Tuhan, firasat-firasat, memiliki firasat yang tajam. Kita tahu ada hadis yang katakan ittaqu firasat al-mu'min fa innahu yanzuru binuril, hati-hati dengan firasat orang beriman loh, karena mereka sungguhnya memandang dengan bimbingan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan suatu bukti bahwa ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saking dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian diberi anugerah berupa ketajaman mata hati, ketajaman basirah, dia peka memandang permasalahan di masyarakat. Hanya saja yang kalau dimaksud misalkan spiritual kemudian untuk komunikasi dengan jin, ya ini yang tidak. Saya pikir di dalam Islam ya, kalau seandainya kita mau menekuni spiritual ya arahnya ke sana tadi ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Tapi kalau itu sudah diarahkan kepada hal yang sifatnya jin atau hantu atau makhluk halus untuk berkomunikasi dengan sana, untuk kemudian narik benda pusaka, nah ini terus sudah hal yang lain lagi. Itu bonus gitu aja gitu ya. Ya hal yang lain. Dan saya pikir begini, saya masih teringat seorang ulama namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, syahid ya, dari Suriah. Beliau memberi pesan ya, min alamati husnil islam mar'i tarkuhu ma la yanhi, kan begitu ya. Termasuk tanda orang Islamannya baik itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Betul. Terlalu menyibukkan diri dalam hal supernatural ke arah jin, ke arah penarik pusaka, itu termasuk malah yang kurang ada manfaatnya. Ya. Sehingga hal seperti itu harus proporsional. Ya silakan kalau itu hanya sekitar hobi saja, tapi tidak kemudian diteruskan sampai mendalam, itu saya pikir masih dalam taraf boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kemudian banyak menyia-nyiakan waktu untuk itu. Tapi kalau yang dimaksud spiritual dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian atas kuasa Allah memberikan suatu anugerah kepada orang tersebut, ya itu bagus saja. Okay. Baik Ustadz, ini terkait dengan Islam lagi ya. Khususnya di dunia tasawuf ini Ustadz, kan ada kan ketika seseorang itu udah mencapai makom ya, ada kan makom-makom mulai dari makom syariat, kemudian makom tarekat dan sampai ma'rifat. Nah, ketika di makom ma'rifat ini seseorang sudah dikatakan udah mencapai tingkat tertinggi gitu dan sampai mengalami penyatuan dengan Tuhan. Ada konsep yang mengatakan itu dinamakan hulul, ittihad, kemudian wahdatul wujud gitu kan. Nah, menurut Ustadz ini gimana pandangan terkait dengan ini? Kalau terkaitannya dengan spiritual ya, saya pikir para sufi itu tidak pernah di dalam berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki motivasi itu. Saya pikir beliau tidak seperti itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Rifai dan seterusnya, beliau para imam-imam sufi itu tidak pernah di dalam berjalan menuju kepada Allah taala itu dengan motivasi untuk mendapatkan anugerah berupa keutamaan, bisa berkomunikasi dengan malaikat, bisa berkomunikasi dengan arwah. Tentu tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun hal seperti itu adalah karomah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa ya? Boleh jadi satu sisi itu sebagai fitnah. Karena kalau itu tidak bisa menggunakan dengan baik, akhirnya orang malah terlena ya. Jadi orang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dia melewati suatu jalan. Di samping kanan kiri diberi banyak hadiah nih. Yaitu tadi karomah kelebihan, mungkin kebal atau bisa berkomunikasi dengan arwah gitu. Nah, kalau seandainya seorang salik atau pejalan menuju kepada Allah taala tuh dia noleh ke sana, kemudian dia main-main dengan permainan yang disediakan di jalan-jalan ini, jadi akhirnya tidak sampai kepada Allah SWT. Dan itu saya mengamati sendiri ya. Banyak rekan-rekan, banyak saudara-saudara kita yang ketika niatnya berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kenceng di awal, begitu diberi ujian berupa itu tadi suatu kelebihan begitu, ternyata mereka malah sibuk sendiri. Mungkin sampai membuat praktek, buka pengobatan loh. Akhirnya dia lupa dengan tujuan. Maka hal-hal semacam itu tidak boleh sampai membuat seorang salik itu noleh gitu. Jadi kan memang tujuannya kepada Allah SWT. Bahkan itu bukan suatu hal yang perlu dibanggakan menurut saya, hal kelebihan-kelebihan seperti itu. Baik, menarik sekali ini ya. Berkaitan dengan masih tasawuf ini Ustaz ya, saya juga ada anak-anak gitu kan. Ketika dulu kan pernah kita belajar ada konsep hulul ya misalkan. Jadi al-halaj gitu dulu sufinya itu mengatakan anal haq gitu. Jadi seolah-olah dia ini udah punya kemampuan untuk menyatu dengan Tuhan gitu. Dan dia mengklaim bahwa dirinya ini Tuhan. Gimana Ustaz dalam pandangan ini?
Kalau konsep Al-Halaj ya sebagai Al-Haq atau di Indonesia kemudian dimunculkan tokoh namanya Syekh Siti Jenar Iya, betul. dengan konsep Manunggaling Kawal Gusti yang Nah, menurut saya itu masih perlu ditinjau kembali sejarahnya ya. Tapi itu kan adalah suatu cerita yang kita sering dengar gitu ya. Saya pikir untuk masuk ke ranah sana saya tidak bisa menafsiri apa yang dimaksud sebenarnya oleh Ibnu Mansur Al-Halaj itu. Karena dalam kitab Tadhkiratul Auliya itu kan dikisahkan bagaimana ketika Al-Halaj itu detik-detik dia mau kan dieksekusi pada akhirnya dipenggal. dieksekusi. Beliau pada malam harinya itu mengeluarkan rekan-rekan di tahanannya itu keluar dari penjara. Jadi dengan karomahnya beliau dikeluarkan tahanan. Orang lain kemudian tanya, "Lu kamu sendiri kok nggak keluar sih?" "Enggak, saya adalah menjalankan hukum syariat Allah." Bahkan di dalam kitab Tadhkiratul Auliya kalau saya tidak salah itu ya, Ibnu Mansur Al-Halaj ini bahkan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau azab, jangan engkau siksa orang-orang para hakim, para al-guju yang besok akan mengeksekusi saya karena mereka ini ingin menegakkan syariat di atas bumi." Jadi Ibnu Mansur Al-Halaj tidak memandang bahwa orang-orang syariat itu salah, tidak. Karena memang betul ada dalam syariat itu. Betul. Jadi Ibnu Mansur Al-Halaj menganggap bahwa ini rahasia saya dengan engkau ya Allah. Adapun mereka itu menegakkan syariat itu. Jadi jangan dihukum juga itu. Itu yang kemudian kita harus bijaksana gitu ya, bahwa para sufi-sufi seperti itu bukan berarti menolak syariat atau tidak. Bahkan yang sampai makom seperti itu pun mereka tetap masih mendukung. Sampai kemudian cerita yang masyhur begitu dipenggal kepalanya Syekh Al-Halaj itu, darahnya kemudian membentuk kalimat la ilaha illallah. Kemudian ternyata hakim demo oleh masyarakat ya. "Oh, gimana kamu membunuh seorang wali itu?" Begitu dipenggal darahnya begitu. Hakimnya marah, kemudian tintanya dilempar, tintanya juga membentuk la ilaha illallah. Artinya dari sisi cerita seperti itu, dua-duanya ternyata dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Si hakim ini memang memegang syariat. Jadi kita tidak perlu takut sebenarnya selama kita memegang syariat dan kita menganggap bahwa pendapatmu salah. Tidak ada itu yang namanya bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Karena kita ada dalil syariatnya, kita tidak perlu takut berdosa karena begitu. Sufinya sendiri kalau dia memang betul-betul dia juga tidak akan menyalahkan itu. Karena memang di dalam hukum syariat itu ada. Sama seperti Al-Halaj tadi. Oke, menarik sekali kan kita berbicara supranatural. Saya dengar Ustadz ini juga punya banyak pengalaman kan di dunia supranatural gitu, di dunia alam gaib gitu kan. Bisa diceritakan Ustadz, mungkin satu atau dua gitu ya, terkait dengan pernah nangani gitu kan urusan-urusan gaib gitu. Awalnya sih memang sebenarnya waktu itu niatnya hanya untuk ingin menyelaraskan diri saya dengan kemampuan yang seperti itu. Karena kan seperti saya katakan di awal tadi bahwa orang memiliki kemampuan seperti itu tidak mudah ya, tidak mudah untuk menyelaraskan. Bagaimana kemudian kita ketemu dengan orang kemudian orang ini kayaknya nggak baik, itu kan nggak nyaman kita dalam bersahabat ya. Atau mimpi, kadang-kadang mimpi akan terjadi sesuatu dan itu betul-betul terjadi. Jadi kejadiannya belum, masih 3 bulan lagi, kita sumpeknya sudah mulai dari awal. Itu kan nggak nyaman sekali. Atau tidur kita merasa diteror, ditangis sesuatu. Untuk menyelaraskan, menyeimbangkan seperti itu kan butuh waktu ya, butuh waktu yang lama sekali. Sehingga niatnya sebenarnya waktu itu hanya untuk menyelaraskan itu. Tapi kemudian begitu kita mendalami, kita belajar, kita berdiskusi dengan para guru, ternyata akhirnya begitu selesai kita bisa menyelaraskan itu, yang timbul adalah niat untuk membantu orang lain. Karena kita tahu bahwa hal seperti itu sangat pelik sekali ya, tidak banyak orang yang memahami. Kalau kita sakit ke dokter ya ada, tapi kalau sakit seperti itu mau kemana gitu loh. Sehingga dari situ kita tergerak ingin membantu. Itu pengalaman yang sangat menarik ya. Ini yang terakhir ya saya alami. Yang terakhir saya alami, kadang saya pribadi ya ketika diminta tolong untuk ada orang berkomunikasi, "Ustadz ini tolong, kayaknya ini keluarga saya sakit dan sakitnya sepertinya tidak wajar gitu." Yang terakhir salah satu kejadian di salah satu kota di Jawa Timur di Probolinggo, saya dihubungi teman saya ini, dia punya keluarga. Nah ini kakaknya sakit-sakitan, kakak perempuannya, kemudian keponakannya, anak dari kakak perempuannya ini juga temperamen, tiba-tiba berubah menjadi temperamen, malas sekolah, malas ngaji begitu ya. Nah saya tidak sempat ke sana, kita hanya komunikasi by WhatsApp saja. Saya kemudian entah kenapa ya, selalu begitu yang terjadi ya. Entah kenapa tiba-tiba ketika begitu, saya seperti kasih ini. Ada bisikan atau seperti ada perasaan, sarannya suruh baca ini. Dan itu berganti-ganti. Nah waktu itu pas kejadian di Probolinggo itu, sekuat sekali dalam diri saya, suruh dia bacakan surat Yasin 4 kali itu
Itu memang ada ijazahnya. Jadi saya mengumpulkan beberapa ijazah begitu. Tapi waktu itu yang muncul kok ijazahnya ini tolong kasihkan ke situ. Itu muncul sama saya. Jadi saya akhirnya sarankan ke teman saya itu, kamu minta tolong kakakmu yang sakit itu suruh dia baca Yasin 4 kali. Saya bilang gitu. Setelah baca Yasin 4 kali, berdoa kepada Allah minta kesembuhan, nanti tiupkan ke air, diminumkan ke kakaknya yang sakit itu dan diminumkan ke anaknya yang tadi sakit itu juga. Nah, sudah kan setelah itu tidak ada kabar tuh, beberapa hari tidak ada kabar, selang 3 atau 4 hari ngabari dia. Dan ini ngabari katanya ada kejadian aneh. Iya. Jadi ketika mengamalkan itu, saya memberi saran untuk mengamalkan itu, teman saya mengatakan bahwa ketika kakak saya mengamalkan saran kami untuk membaca surat Yasin 4 kali itu, ada kejadian aneh di rumahnya. Jadi hari pertama jam 12 malam dia kayaknya bacanya itu, cerita ke saya, begitu pertama baca Yasin yang pertama kan 4 kali itu ya. Iya. Itu dibaca 4 kali dan tidak boleh disela dengan kegiatan apapun. Jadi memang ijazahnya begitu. Jadi nggak boleh 1 kali terus sambil lihat HP. Jadi fokus. Gitu. Begitu baca surat Yasin yang pertama tertidur tiba-tiba. Kakaknya ini tertidur. Dalam tidurnya itu mimpi. Dia mimpi melihat ada sesuatu di belakang rumah. Jadi kayaknya karena rumahnya di desa, di belakang rumahnya itu ada kebun bambu begitu. Ada sesuatu di situ. Kemudian bangun baca Yasin lagi yang kedua, mimpi yang sama lagi, tidur. Habis baca Yasin kedua, tidur. Baca Yasin ketiga perutnya itu terasa mual seperti ada sesuatu yang mau keluar gitu, dan bergerak dari perutnya. Baca Yasin keempat itu seperti di plafon itu seperti ada suara meletus begitu. Begitu selesai 4 kali ditiupkan ke air tuh kakaknya nggak tahan itu ke kamar mandi muntah. Itu ketika muntah itu di plafon tuh seperti ada suara benda meletus, seperti ada kucing yang duduk gitu. Iya. Dan itu biqudratillah atas izin Allah besok harinya selesai. Jadi sembuh, tiba-tiba sembuh. Adiknya tiba-tiba berubah normal lagi, tidak normal. Kakaknya yang sakit-sakit itu langsung sembuh. Itu bagi saya sendiri belum pernah mengalami yang seperti itu. Dalam arti saya sebagai pemberi saran itu belum pernah mengalami kejadian yang seperti itu. Tapi orang yang saya beri saran ternyata pengalaman spiritual yang seperti itu. Nah, itu yang terakhir ya. yang saya dampingi penanganan seperti itu. Jadi saya lebih banyak kalau menangani seperti itu tiba-tiba ada suatu dorongan dari hati untuk menyampaikan satu doa ini atau amalan ini dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan itu. Satu yang menarik ya, kita mungkin sering baca namanya Ratibul Haddad ya. Yeah. Kita sering baca nama Ratibul Haddad itu. Saya baca di syarahnya Ratibul Atos, ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Atos, ada Ratibul Idus dan macam-macam ya Ratib itu. Itu memang katanya kalau dibaca itu akan mendatangkan 40 pasukan berkuda begitu. Di dalam syarah itu dijelaskan yang akan menjaga rumah orang yang membaca dan menjaga orang-orang di sekelilingnya itu. Saya memikirnya waktu itu adalah bahasa majazi. Ya, majaz dalam arti itu mungkin suatu gambaran perlindungan Allah begitu saja ya. Kami rutin membaca rotib itu di tempat guru kami dulu, rutin baca rotib, baca hizib syakron dan seterusnya. Kemudian kita setelah wiritan bersama-sama, guru saya itu membagikan garam. Ya garam itu tadi yang sudah selesai dibacakan wirid itu dibagi-bagi untuk masak dan seterusnya. Suatu waktu datang teman saya, ya. Dia ini kayaknya beberapa hari sering ditampak makhluk halus, jadi di kamarnya itu seperti ada yang ngintip, dia juga sakit-sakitan, badannya panas begitu. Saya waktu itu hanya ngambilkan garam itu tadi yang dibacakan rotib itu tadi ya. Kemudian saya kasihkan ke dia, silakan kamu konsumsi, nanti kamu cerita gimana pengalamannya. Nah, pengalaman yang luar biasa ya. Jadi teman saya sendiri yang cerita. Jadi ini anak sudah hampir 1 minggu teman saya ini kena gangguan jin, dia seperti merasa mimpi buruk, kemudian diawasi jin, kemudian lihat penampakan dan seterusnya. Begitu ada barokah dari garam yang dibacakan Ratibul Haddad itu, dia mimpi. Jadi setelah konsumsi itu malam harinya dia mimpi seolah-olah katanya dia ini hak ya. Jadi 1 minggu setelah kejadian itu dia ketemu saya sudah sembuh, Bayu, terima kasih. Pulang dari rumah kamu itu, saya setelah konsumsi garam itu, saya mimpi didatangi orang-orang berjubah putih. Orang-orang Arab berjubah putih itu badannya tinggi besar, banyak sekali seperti mereka berkelompok begitu, ada pemimpinnya 2 orang. Mereka ini bawa pedang, dalam mimpinya itu mereka bawa pedang. Saya itu waktu itu katanya dia dalam mimpinya itu saya seperti berada di tengah-tengah kerumunan makhluk-makhluk yang mengerikan waktu itu. Jadi
ada yang kayaknya wajahnya binatang, ada yang wajahnya gitu. menyeramkan itu. Seolah-olah makhluk-makhluk yang mengerikan ini ingin menangkap saya. Nah, tiba-tiba ketika mau ditangkap itu datanglah dalam mimpi satu orang berjubah-jubah itu tadi, orang berjubah, saya kemudian diambil, dipinggirkan, kemudian oleh orang berjubah-jubah itu makhluk-makhluk yang mengerikan itu dibunuh semuanya, ditusuk semuanya. Iya. Sampai mati mereka. Itu begitu dia bangun esok harinya dia langsung sembuh gitu. Dari sakit yang selama seminggu panas, pusing, kemudian was-was merasa dia itu langsung sembuh. Begitu saya diceritain begitu, masya Allah, subhanallah. Ternyata betul ada barokahnya dan yang saya pikir waktu itu di Syararatul Hati itu adalah suatu gambaran saja ya, satu gambaran perlindungan Allah yang digambarkan di teks itu adalah seperti 40 orang berkuda. Ternyata itu dialami oleh teman saya yang melihat. Jadi memang betul-betul wujud. Betul-betul wujud ya. Dan masih banyak sekali tentu. Oke, Zat. Menarik sekali. Ketika berbicara supernatural itu dihubungkan dengan masalah kesurupan gitu, Zat. Saya ingin tahu mungkin sedikit ya Ustaz bisa ceritakan tentang kesurupan. Jadi yang saya tanyakan adalah kenapa sih kok bisa kejadian kesurupan itu? Banyak faktor sebenarnya ya, dan kesurupan itu juga bertingkat-tingkat ya. Ada yang memang kesurupan itu betul-betul masuk full sampai orangnya tidak sadar. Ada yang setengah sadar, ada yang dia tidak kesurupan tapi hanya ditempeli saja. Ada juga yang tidak kesurupan, tidak kena gangguan jin, tapi itu gangguan psikologis, gangguan jiwa itu juga ada. Itu dibutuhkan bagi orang yang ingin membantu, itu dibutuhkan suatu bekal yang tinggi. Jadi untuk jadi dibedakan dulu orang kesurupan itu dia kesurupan karena apa dulu? Karena orang histeris, orang shock itu hampir sama sebenarnya sifatnya kayak orang kesurupan begitu. Rata-rata orang bisa kesurupan itu karena sebenarnya mentalnya sendiri ya. Jadi ketika dia ini terlalu mendramatisir sesuatu. Jadi kita itu ingat pesannya para wali-wali ya, terutama para wali songo itu dalam bahasa Jawa, dadi wong ojo nggumunan, ojo kagetan kan begitu ya. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, jangan terlalu euforia. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang mungkin itu menyedihkan, jangan terlalu sedih, jangan. Dan itu yang saya lihat yang sering kali orang kesurupan itu karena tidak memegang nasihat ini. Jadi dia kalau sedih itu terlalu berlebihan kesedihannya itu, sehingga karena kesedihannya itu terlalu berlebihan akhirnya dia bisa dekat. Orang itu manusia itu kan fi ahsani taqwim ya, dalam wujud sebaik-baiknya, dalam derajat yang sebaik-baiknya di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jin itu ada di bawah kita, dia maksudnya frekuensinya ada di bawah kita. Nah, ketika kita dalam keadaan normal seperti ini, sehat walafiat, kita beribadah, kita ada di frekuensinya ada di atas. Begitu kita ngedrop karena mungkin ada masalah, kemudian kita ngedrop karena mungkin stres, ada tekanan apa, frekuensi kita, mood kita akan turun kan, frekuensi kita juga akan turun. Nah ketika turun begini kita akan semakin mendekati frekuensi dunia mereka, sehingga kebanyakan orang yang susah itu akhirnya bersinggungan dengan mereka sampai akhirnya kesurupan, karena mereka turun terus, mereka enggak cukup bangkit. Jadi mereka turun, moodnya turun, energinya turun, mungkin tidak mau makan, susah terus, akhirnya aura mereka turun, frekuensi mereka turun, power mereka turun, semakin mendekati, akhirnya gitu ya, bersinggungan dengan mereka. Makanya ketika kita lihat orang kesurupan masal paling banyak perempuan, ya. Karena perempuan itu lebih, dia lebih menggunakan emosi mereka ya, lebih menggunakan perasaan mereka, sangat dramatis. Kalau ya lihat kucing ketabrak nangis, lihat telenovela atau lihat baca novel nangis, terlalu mendramatis, sehingga mereka nggak sadar bahwa keadaan yang seperti itu kalau terlalu dalam, terlalu teruskan, mereka nggak sadar bahwa mereka sudah mendekati frekuensi mereka. Laki-laki dulu nyantai, lebih slow ya, sehingga mereka jarang sekali. Tapi ada laki-laki yang sampai kesurupan, saya mesti berkesimpulan ini laki-laki tapi dia pasti terlalu berlebihan juga mikirnya. Akhirnya mereka bisa. Jadi sebenarnya mental. Apakah karena orang itu tidak membaca doa atau tidak sholat? Saya menemukan orang-orang yang rajin sholat. Saya menemukan teman-teman yang rajin berzikir. Tapi mereka kemudian bisa ditembus. Karena mungkin level zikir dan sholat mereka belum dijiwai. Atau mereka sudah menjiwai itu tapi mentalnya belum kuat di dalam menghadapi jawaban kepada Allah SWT. Jadi harus sinkron untuk ya sama kayak kita misalnya, saya sudah berzikir begini kok kehidupan begini-begini aja katanya jadi kayak ya kan ada syaratnya. Sholat, zikir, sholat jamaah ada syaratnya juga untuk bisa membuat suatu benteng perlindungan kita. Ya khusyuknya harus dapat, pemaknaannya harus dapat, penjiwaan. Kalau hanya sekedar aja ya. Oke, Ustaz, terkait dengan jin ini Ustaz ya.
Kan ada biasanya dengar-dengar itu kan jin itu banyak macamnya gitu. Ada jin baik, kemudian jin jahat gitu lah. Ketika orang-orang itu yang mungkin yang udah rajin sholat gitu kan, dia itu udah dianggap soleh gitu lah. Kemudian masih tetap kesurupan gitu. Nah, ini yang jinnya ini adalah jin-jin orang yang soleh juga gitu. Gimana Ustaz? Memang kehidupan jin itu kan sama seperti kita ya. Di Al-Quran juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka juga punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi sebenarnya jin itu juga sama seperti kata ada yang mereka rajin ibadah kepada Allah, ada yang mereka biasa-biasa saja, ada yang mereka juga jadi penjahat, ada yang juga yang mereka kemudian fasik, munafik dan seterusnya. Itu macam-macam mereka. Dan memang sifatnya mereka tuh usil memang ya. Jadi kalau saya bilang memang 95% lah. Walaupun mereka itu muslim, tetap sifat usilnya itu enggak hilang gitu. Jadi mereka suka menggoda memang. Jadi kadang-kadang juga menggoda orang yang senang ngaji, menggoda. Yang penting begini, ketika kita kemudian suatu waktu mendapatkan pengalaman bersentuhan dengan mereka ya, entah kemudian mereka menampakkan diri atau ingin menjalin komunikasi dengan kita, satu saja pesan saya, ojo direken gitu saya, jangan dihiraukan. Ketika kita menghiraukan mereka, kita sudah membuka pintu masuk untuk mereka. Gitu. Awalnya mereka akan, saya ingin bangunkan kamu sholat. Itu terjadi loh ya, itu terjadi. Jadi kita ada teman-teman kita itu yang tertipu. Jadi dia berkenalan dengan makhluk halus, dia, pakaiannya syekh. Sini itu pakaiannya syekh gitu. Pakai imamah gitu, pakai sorban begitu. Tiap malam bangunkan sholat, gitu. Kan bagus ya, kayaknya bagus. Oh, ada udang di balik peyek itu. Ya, kalau orang tidak peka dan tidak tahu itu ada. Ternyata apa yang terjadi? Nah, ternyata jin ini suka. Jadi teman saya ini perempuan, teman kami ini perempuan, suka sehingga kemudian mengakibatkan dia mengganggu hubungannya ketika menjelang pernikahan itu sering gagal gitu. Jadi selalu jin itu pasti punya motivasi. Jadi sebaik apapun mereka, saya pikir pesan saya jangan berhubungan, menjalin hubungan apapun dengan mereka. Apalagi kalau kita sampai orang-orang teman-teman itu sering membayangkan seperti Naruto gitu ya, punya atau seperti punya apa gitu. Ini macan atau apa. Tidak sesederhana itu gitu loh, tidak sederhana itu. Mereka pasti punya karep gitu loh, punya maksud sebenarnya. Jadi suatu saat kalau Mas misalnya sholat kemudian datang itu jangan direken, jangan diajak ngobrol, nanti mereka akan mundur sendiri. Tapi kalau sampean merasa bahwa menarik nih, saya punya pengalaman begini, itu sama dengan buka pintu. Nah suatu waktu kita pas lengah, mereka akan menghancurkan kita. Kalau ada penampakan Ustaz, mungkin gimana sih sikap kita gitu Ustaz? Kalau ada penampakan misalkan kita ada putih-putih itu di pernah lihat mungkin? Alhamdulillah belum pernah sih. Gimana kita Ustaz? Saya selama ini kalau lihat penampakan itu diam, tapi begitu dia hilang merindingnya baru muncul. Tapi orang kan macam-macam ya, orang macam-macam. Sama sebenarnya menurut saya. Ketika ya motivasi mereka menampakkan diri kan macam-macam. Ada yang hanya ingin menunjukkan eksistensi keberadaan mereka, ada yang komunikasi, ada yang ingin memberi peringatan, atau memang ada yang ingin mengganggu. Menurut saya satu itu tadi jangan panik ya. Tapi sulit mungkin ya bagi orang yang pertama gitu untuk tidak panik itu sulit. Tapi penting saya tekankan bahwa jangan panik dulu dan bahwa panik itu nanti energi kita sudah terkuras habis. Yang kedua, kalau sudah seperti itu ya silakan baca apa yang bisa dibaca tapi dengan niatan untuk menenangkan diri, tidak untuk melawan mereka. Jangan dilawan mereka. Mereka kalau dilawan, mereka seperti ya kayak orang mau jual dibeli, mereka akan dan justru itu yang diinginkan mereka adalah respon dari kita secara reaktif seperti itu. Makanya ketika kami menangani orang kesurupannya heboh begitu, nantang-nantang, kita diam aja. Dia memang ingin memancing emosi kita. Dia memang ingin memancing reaktif kita yang berlebihan. Sehingga kalau kita begitu, kita tersedot habis energinya. Akhirnya mereka tetap menang. Jadi kalau misalnya panjenengan suatu waktu di kamar kemudian lihat begitu menampakkan, enggak usah kemudian tarung sama saya baca ini, enggak usah, biarkan aja baca tapi untuk melindungi diri, tidak untuk niat menyerang mereka. Mereka pasti akan mundur sendiri. Tapi kalau Anda niat menyerang mereka, mereka akan menyerang balik terus itu nanti, dan dimungkinkan mereka menang itu lebih besar. Gitu ya. Karena kita kalau sudah marah begitu kita sudah dikuasai nafsu sebenarnya. Jadi padahal ketenangan itu adalah sumber kekuatan. Jadi kita menenangkan diri dengan baca ayat kursi, tenang aja, nggak usah ngelawan mereka. Mereka pasti akan mundur, mereka akan sungkan, bahkan mereka akan kalah. Tapi kalau kita akan pola gini sama mereka. Menarik sekali ya, sampai nggak kerasa waktunya ini Ustaz. Luar biasa. Ini mungkin yang terakhir Ustaz, terkait dengan COVID-19.
Gimana sih Ustadz memandang COVID-19 ini dari sudut pandang spiritual dan supranatural gitu kan? Eh, ya saya juga berdiskusi bertanya pada guru-guru kami. Kami juga membuka referensi spiritual mengenai kejadian ini ya, bahwa memang ya kalau kita dalam sudut pandang Islam sebagai orang Islam ya kita harus ridho, kita harus menerima ya suatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, karena ini pasti ada hikmah di baliknya, pasti akan ada suatu pelajaran. Dan pelajaran yang paling penting adalah bagi kita, sepertinya Allah Subhanahu wa taala ingin kita itu memperbaiki tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hal seperti ini kan banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang berdagang mungkin tidak laku, ya penghasilan berkurang. Nah, di situ kan sebenarnya kita diuji ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maknai yang positif seperti itu saja. Hanya saja kemudian kalau ditanya mengenai gimana nih pandangan secara gaibnya mengenai hal ini. Mungkin pasca COVID ini gimana pasca nanti kan? COVID ini. Akan ada apa gitu, kejadian apa gitu setelah COVID ini kan? Banyak yang kemudian di grup-grup, kita juga ikut grup-grup WhatsApp spiritual yang mengatakan bahwa kayaknya di bulan Mei nih kan ada bintang ini nanti yang akan keluar gitu ya. Sampai ada analisis hitungan falaknya juga. Ini sudah Mei, sudah mau berakhir ini. Tapi sepertinya masih belum ya, masih belum. Ya banyak faktor. Tapi kalau saya secara pribadi, secara spiritual menduga saja, ini bukan klaim ya, menduga. Dan dasarnya apa kalau ditanya Ustaz Bayu dasarnya apa ya, enggak tahu, firasat aja ya. Sepertinya bulan Agustus sudah akan mulai landai ini. Kurva sudah akan mulai landai, kehidupan bisa mulai normal. Itu Agustus itu mungkin akan mulai ada pengurangan orang positif. Dan tapi kalau ditanya apakah ini hukuman, apakah ini itu kita kembalikan kepada masing-masing dari kita. Jadi monggo, tapi yang penting kita menilai ini sebagai suatu yang kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik ini kita maknai sebagai suatu pengingat bagi kita semua. Mungkin selama ini kita kurang memperhatikan rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak kesombongan sehingga mungkin kita introspeksi diri gitu. Terlepas dari apakah itu ada hubungan dengan konspirasi, saya tidak menyentuh itu ya. Kita secara spiritual saja. Ya kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkat ini. Banyak kemudian juga teman-teman yang menyebarkan, ini wiritannya begini kan. Oh gitu. Tapi kan untuk melindungi ini pakai wiritan ini. Saya pikir terserahlah apapun wiritan yang dipakai. Yang penting kita punya hubungan perlindungan dari Allah SWT, mau pakai baca istighfar, baca sholat, monggo gitu loh, monggo. Itu ikhtiar kita dan itu boleh-boleh dan sah-sah saja. Yang penting jangan menakut-nakuti ya, kita harus tawakal kepada Allah. Mungkin yang terakhir nih Ustaz, terkait dengan pesan gitu kepada seluruh masyarakat terkait dengan spiritual dan supernatural gitu. Mungkin Ustaz bisa mengasihkan atau memberikan beberapa nasihat, beberapa istilahnya wejangan gitu ya kepada masyarakat. Orang yang spiritualnya mantap, orang yang spiritualnya itu kuat, itu akan tampak dari gestur tubuhnya, dari cara bicaranya begitu ya. Dan saya ingin mengajak kepada semua sahabat-sahabat saya untuk mulai memperhatikan sisi-sisi batin dari kehidupan kita ini, karena itu akan sangat banyak sekali manfaatnya. Sekali lagi bukan untuk melihat hal halus ya, itu motivasi yang menurut saya motivasi oke lah, tapi jangan jadikan motivasi utama. Motivasi utama adalah untuk menyeimbangkan kehidupan zahir dan batin kita. Itu harus kita lakukan. Teman-teman bisa mulai dengan cara apa? Mulailah kita melakukan beribadah kepada Allah SWT dengan baik. Sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan, amal-amal sunnah jangan ditinggalkan, berzikir kepada Allah SWT, sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh, berziarah ke makam-makam aulia, itu akan sangat menentukan. Kalau memang sangat tertarik sekali dan ingin mendalami, saya sarankan kalau sudah seperti itu cari guru pembimbing supaya bisa dibimbing. Tapi saya pikir beribadah dengan baik, melakukan semua sunnah-sunnah Rasulullah dengan semampunya ya, berzikir kepada Allah itu sudah cukup untuk menyeimbangkan spiritual kita. Oke Ustaz, mungkin cukup itu yang kita bisa obrolkan pada kesempatan kali ini. Cukup. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat, wawasan dan inspirasi bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian obrolan kita pada hari ini di acara Raw Educate Podcast Inspiring People Around the World. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.